Kamu dikirim sama siapa? Sama orang. Orang, laki perempuan. Laki-laki. Kenapa dia ngirim? Dia suka sama dia. Sama yang ini? Iya. Mbak, siapa tadi? Lismiani. Lismian. Oh, gitu. Kamu. Gara-gara kamu. Kenapa gara-gara Pak Ustadz? Gara-gara anak ini Gagal jadinya. Oh, karena sering berobat. Ya. Iya. Terus nonton ya. Iya. Jadi gagal. Iya. Jadi gagal suka. Iya. Ya udah. Iya. Udah apa-apa. Belajar ikhlas. Insya Allah bisa lepas kok, insya Allah. Itu yang ngunci tadi seuzon ya, Teh Erna. Emosi yang kuat juga sama. Iya, Pak. Ya. Insya Allah bisa. Coba tenangin Mbak Erna. Belajar beberapa bulan ini tenangin, santai, senyum. Kalau dengar orang itu senyum saja. Jadi jangan ada loncatan emosi yang umpamanya kalau memang itu dari sana. Belajar tidak marah dulu. Itu nomor satu. Insya Allah kalau Mbak Erna bisa, insya Allah itu akan selesai. Insya Allahnya itu aja sih. Nanti dibimbing sama suami, ya. Suami insya Allah sudah baik, sudah jelas. Jadi insya Allah bisa kok, ya. Iya, insya Allah. Saya tuh pengen baik deh kayak susah. Iya sih, alhamdulillah. Ya. Belajar deh. Iya benar, emang mau baik. Gimana? Iya, sabar ya. Itu perjuangan, tidak apa-apa Mbak Erna. Jadi kalau seseorang belajar menjadi baik, itu perjuangan dan insya Allah detik demi detik dari belajar baik itu, karena Allah itu akan menjadi amal soleh. Nggak usah takut. Ya, dan itu kalau istilahnya kalau mau belajar baik benar karena Allah Ta'ala, dan itu yang namanya menuntut ilmu dengan merubah itu insya Allah seperti itu. Jadi menuntut ilmu itu tidak hanya belajar biasa, tetapi belajar baik seperti ini. Dibantu. Aduh, mana tim kita yang wanita boleh ya? Jadi ibu-ibu, tadi Pak Ustadz sudah sampaikan. Kalau kita suuzon, kita udah buka pintu gerbang tuh. Mau jin yang nyasar, mau sihir yang nyasar ya Pak Ustadz ya, atau sihir yang dikirim orang. Misalkan kayaknya kamu diguna-guna sama si A. Udah lupakan Pak Ustadz ya. Iya, nggak usah. Nggak usah dipikirkan ya, jangan suuzon makin menjadi nanti. Nah, pasien kedua kita, ia kerap dirasuki komplotan dari Dajjal. Tempurungnya sakit dan dadanya sering sesak sekali. Namun dulunya sering mengamalkan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Langsung saja Ibu Lismiani asal Tangerang. Lismiani, 33 tahun, Tangerang, korban ritual petaka. Nah, di mana? Sini, mau ngerangka. Yuk, sini yuk. Sini, ngerangka sini. Sini, nggak mau jalan. Sini, gerak, sini. Ayo, saya temenin. Ayo, sini. Nggak apa-apa. Ayo sini, ayo. Kalau nggak bisa jalan, ayo sini. Saya temenin nih. Saya juga kayak gini jalannya. Ayo, masuk. Yo, pelan-pelan, yuk. Ayo, pelan-pelan, nggak apa-apa. Ayo sini merangkak, melata. Yuk, pelan-pelan, yuk, pelan-pelan. Sini. Wih, ya ini agak beda ya Pak Ustadz. Mau ngajak berantem? Ya. Wih. Kamu nggak punya kaki? Nggak punya. Ini Dajjal apa jin Kamu apa punya sih? nama? Nggak punya. Kamu ular. Dengan suami? Atau abang? Maju sini bisa. Ya, sebelah sini. Maju situ bisa, iya. Us. Oh, keren. Ya. Ya sudah situ. Ya udah sini aja. Nggak punya nama. Kamu masuk karena apa? saya benci sama dia. Kamu nolongin dia terus. Gara-gara kamu, sekarang saya susah gituin dia. Ya, pas sini, sebelah sini. Ya. Duduk sini. Gara-gara kamu, anak ini belajar agama. Waduh, galak banget sih. Ya sudah, kamu dikirim. Ya, Sihir. mau ngapain kamu? Mau tanya. Ya Allah, kasihan.
Sini ngadep sini. Kan kamu marah sama saya. Sini madep sini. Hadap sini, hadap sini. Sini. Hadap sini. Kalau mau ngajak berantem sini. Woi. Wah, bisa duduk. Kamu dikirim sama siapa? Orang. Orang, laki perempuan. Laki-laki. Kenapa dia ngirim? Dia suka sama dia. Sama yang ini. Iya. Mbak, siapa tadi? Lismiani. Lismian. Oh, gitu. Kamu. Gara-gara kamu. Kenapa gara-gara Pak Ustadz? Gara-gara anak ini Gagal jadinya. Oh, karena sering berobat. Ya. Iya. Terus nonton ya. Iya. Jadi gagal. Iya. Jadi gagal suka. Iya. Emang kamu tahu yang ngasih kamu, yang ngirim kamu siapa? Enggak. Enggak. Dukunnya tahu siapa? Enggak. Enggak juga. Ah, bohong, masa nggak tahu. Turun tangan, jangan nunjuk-nunjuk Pak Ustadz. Saya sendiri. Bisa. Saya sendiri yang Kamu benci sendiri? sama dia. Oke. Saya sendiri yang ngirim. Iya, punya amalan maksudnya. Iya. Ini sebenarnya ngambil ancang-ancang itu mau ngapain Pak Ustadz toh? Kamu ini wujudnya apa sih? Ular. Ular. Ular warna apa? Mau tahu aja. Wih. Ya. Sini loh. Sini Ular loh. jutek banget kamu ular. Iya, namanya ular ya begini, matokin aja senengannya. Kelindes truk Kamu mampus. ular dari mana? Dari Jawa Barat. Iya, mana hutannya? Pikir aja sendiri. Wih. Pak Ustadz kalau kayak gini tuh berarti dukunnya ngambil silumannya terus dikirimin gitu Pak Ustadz atau gimana sih? Iya, kalau ini jinnya ular aja sih. Setiap hari kayaknya jengkel. Suami ya, Mas? Iya. Iya. Jadi marah sama suami gitu. Kali ya? Iya, sering. Bener sering ya? Sering bener. Jadi kayak seperti itu untuk berantem biasanya gitu. Cuma yang dirasakan itu Pak Ustadz kalau udah bangun malam gitu jam 12, pagi itu sampai pagi itu udah nggak bisa tidur lagi gitu. Oh gitu. Terus di sini yang dirasakan di sini sama di sini aja nih. Perut bawah. Oh, di perut sama di? Di sini nih. Oh, dada situ, dada kiri. Udah sadar Mbak? Mbak Lis? Maaf Pak Ustadz. Enggak apa-apa, Mbak Lismiani. Sebelum saya nanti menyelesaikan ini, saya hanya mohon sama Mbak Lismiani nih, mohon nih. Dan mohon saya harus dikerjain ya. Kan pengen sembuh nih, betul ya? Iya. Sayang nggak sih sama suami? Sayang. Alhamdulillah ya. Nomor 1, yang dulu hobi ngomel dikurangi. Lagi belajar Pak Ustadz. Lagi belajar ya sudah, paham ya. Karena ini akan mengunci nanti. Jin itu akan terkunci di sini sampai ke ini itu ngunci dia. Kemudian yang kedua, ini hampir mirip-mirip semua. Jangan terlalu egois. Ya, saya tanya sama suami, bener nggak sih? Bener. 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 Jangan, ya belajar sekarang ya. Kemudian jangan suuzon, ya walaupun nggak terlalu besar tapi suuzon ini juga tampak. Kemudian kaku ini kalau dikasih masukan agak sulit. Iya. Betul ya. Makanya ibu-ibu pemirsa di rumah hati-hati ya, jangan emosional, harus belajar. Islam itu tidak mengajarkan marah. Mbak ada yang ngomong-ngomong nggak sih Mbak di sini? Ngomongnya apa? Benci. Benci sama saya. Coba ditanyain ya, kita coba tanya nih. Kamu siapa? Kamu siapa? Ular bukan? Bukan. Siapa? Bisa bangun ini mah berarti yang ini. Ilmunya Mbak Lismiani bukan? Oh, ilmu. Kamu nih ilmu dari mana ini? Ilmu dari mana coba? Dari kakeknya. Kakek wujudnya apa? Coba sebutin. Harimau. Aduh. Harimau. Dari kecil ini berarti Iya. Pak Ustadz? Dari kecil. Sudah. Nih di sini duduk sini. Enggak ular, Kamu enggak harimau dari mana? Dari Sumatera. Ada. Wih. Ini wong Sumatera gagal loh nih. Ya duduk. Ngapain? Ini Mbak Orang lama. Lismiani ini kan kena sihir. Kok Ya. kamu nggak bisa ngeluarin itu sihir? Kenapa? Ngomong sekarang siapa yang kira-kira bisa ngeluarin sihir? Siapa kira-kira? Siapa namanya? Siapa namanya? Tahu. Sini. Kamu itu lucu, harimau kecil aja. Harimau. Ini kan kamu ilmu dari kakek. Ya. Absen, ada apa lagi di dalam? Kasih tahu saya. Banyak. Iya, kata suaminya banyak tadi, kata Ada Mas. ular. Terus, nggak usah nonggeng-nonggeng. Tumbal. Ada kuntil.
Ada anak kecil. Kalau sihir ilmu hitam ada yang Ada. dikirim? Ada. Yang terjadi di rumah itu apa aja? Ceritain sama Pak Ustadz. Ya. Dari pagi sampai malam tuh apa aja yang terjadi? Kalau habis lihat ini apa di YouTube acaranya Pak Ustadz, dia langsung reaksi gitu. Oh gitu. Ya, saya nggak tahu, kadang-kadang saya kan lagi tidur, main saya udah pernah saya mau dicekek, terus Ya Allah. dipukul sama dia lah. Ya saya Ya, lawan. tenang dulu, tenang ya. Tenaganya Duduk, kuatan duduk. dia. Tenaganya kuatan dia. Makanya saya pegangin aja tangan. Kalau saya lawan kasihan juga istri saya. Iya benar, ntar. jangan dilawan ya. Dari awal pernikahan atau pada saat masih gadis pacaran sudah begini atau bagaimana? Usia apa ya, tahun 2014 kalau nggak salah. Oh sudah. Itu sudah menikah? Menikahnya? Udah, saya menikah 2010. Oh jadi setelah menikah Setelah baru menikah. seperti ini. Oke. Setelah punya anak juga. Harimau. Setelah biarin punya anak, Mbak ya. Oh. Lismiani, ini dong sadar dulu dong. Yuk. Sini, Mbak. Ditahan di belakang, hati-hati ya. Nah udah, dari tadi Bang Robi dengar kamu bilang capek. Capek terus ya. Aku memohon kepadamu ya Allah, lepaskan jin dan ifritnya. Jika jin dan ifrit tersebut dikuasai oleh Dajjal ya Allah, lapis demi lapis, karena kesalahan dan dosa-dosa Mbak Lismiani ya Allah, aku mohon kepadamu, hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Hancurkan Dajjal yang menguasai jin dan ifrit yang ada di tubuhnya Mbak Lismiani ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.